akan memulai ibadah remaja kita dan kita akan menaikkan satu buah pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini sehingga kami bisa bersama-sama beribadah walaupun tidak saling bertemu, walaupun tidak saling bertatap muka, namun kami percaya bahwa sukacita ada di dalam kami semuanya Tuhan. Terima kasih, beberapa menit ke depan kami akan mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau menyertai tutur kata hamba ya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Saya berharap teman-teman saat ini dalam kondisi yang sehat dan juga siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat suatu kisah atau satu cerita yang kita mungkin sudah sering mendengarnya, bahkan dari sekolah minggu sudah sering mendengar cerita ini. Tapi saya ingin untuk mengajak kita menggali atau mendengarkan cerita ini, yaitu cerita tentang Yunus. Saya yakin semua kita sudah sering atau sudah pernah, bahkan mungkin sudah bosan mendengar cerita tentang Yunus. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua dari Yunus pasal 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus yang telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami kepada siapa, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan,
Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Itu tadi kisah tentang Yunus yang diambil dari Yunus pasal 1. Seperti yang saya bilang di awal, saya yakin kita semua sudah mendengar cerita ini, sudah sering mendengar cerita ini, atau bahkan sudah bosan mendengar cerita ini. Tapi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu jangan menolak pelayanan. Nah, pelayanan ini adalah suatu rasa syukur kita kepada Tuhan. Pelayanan bisa juga sebagai bukti iman kita terhadap Tuhan. Rasa syukur kita, bukti iman kita, mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik untuk kita, Tuhan telah menyertai kita, telah memberkati kita. Maka dari itu kita mau untuk melayani. Nah, kita sudah baca kisah Yunus tadi, di mana Yunus yang diutus oleh Allah untuk menginjili orang-orang di kota Niniwe, tapi Yunus menghindar dari panggilan tersebut. Dia pergi ke Tarsis sehingga ya kita tahu mara bahaya yang datang kepadanya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau merenungkan apa sebenarnya faktor yang menjadi alasan besar kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Coba kita baca ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saya ulang lagi. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe karena dia takut terlebih dahulu. Dia sudah tidak percaya diri ketika mendengar kata Niniwe, kota yang besar itu. Pergilah kamu ke Niniwe, kota yang besar. Begitu pertama kali Yunus mendengar nama Niniwe, dia sudah kalah sebelum berperang. Itulah yang menjadi faktor kenapa Yunus tidak mau atau menghindari panggilan ke Niniwe tersebut. Dia sudah ragu, dia sudah takut, dia bahkan sudah kalah sebelum berperang. Nah, itu realita juga yang terjadi saat ini kepada anak-anak Kristen dalam pelayanan. Saya ingin sampaikan ini karena ini begitu penting untuk kita, terutama adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Dari peralihan masa sekolah minggu ke remaja, dan nanti peralihan dari remaja ke pemuda. Ini sangat penting bagi kita.
Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak, terutama yang muda-muda, menolak pelayanan karena dia sudah kalah sebelum berperang. Dia sudah takut duluan, dia sudah ragu, dia minder, tidak percaya diri. Padahal ya, belum sama sekali mencoba hal tersebut. Misalkan, kamu nanti jadi WL ya, tolong jadi WL. Gak bisa, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa nyanyi, aku gak usah pelayanan deh. Kita belum mencoba, tapi kita sudah menolaknya. Itulah realita yang terjadi, kenyataan yang terjadi pada pelayanan anak-anak muda Kristen. Banyak yang menolak pelayanan, banyak yang menolak panggilan Tuhan, padahal sama sekali belum pernah mencobanya, belum tahu kemampuan kita mampu atau enggak, kita bisa atau enggak. Tapi kita sudah menolak duluan, kita sudah minder. Kita sudah takut dengan yang namanya pelayanan yang besar. Sama seperti Yunus tadi, sudah takut duluan dengan yang namanya kota Niniwe, di mana itu adalah kota yang besar, orang-orang yang jahat, banyak orang jahat di sana. Jadi dia merasa tidak percaya diri. Bisa nggak saya menginjili di sana? Bisa nggak saya membuat orang-orang Niniwe bertobat, beralih kepada Tuhan? Itulah yang terjadi pada Yunus. Dia meragukan dirinya sendiri, padahal dia belum sama sekali mencobanya. Nah, begini teman-teman, semua orang, ya siapa aja sih yang kalian tahu saat ini aktif melayani, baik di gereja, di sekolah, ataupun dimanapun itu, kakak-kakak kalian yang aktif melayani, itu semuanya belajar dari nol. Tidak ada yang langsung hebat melayani, tidak ada yang langsung jadi, semuanya belajar dari nol. Bahkan dari pengalaman saya pun, saat pertama kali melayani, saya juga sama sekali tidak tahu apa-apa. Ketika ya sama juga waktu remaja, saya diminta untuk pelayanan jadi WL, saya harus tulis kata-katanya betul-betul textbook, jadi sesuai dengan apa yang saya tulis. Jadi saya lihat dari sini teksnya, nanti sesekali saya lihat jemaat atau teman-teman yang di bawah dengan ya rasa gugup, rasa tidak percaya diri. Tapi itu namanya permulaan. Kita memulai dari nol semuanya. Gak ada yang langsung hebat pelayanan. Semuanya belajar dari awal, dari bawah. Ya, maka dari itu, teman-teman, ketika diminta untuk pelayanan, jangan takut terlebih dahulu. Dicoba. Pasti bisa. Yakin akan kemampuan teman-teman. Nah, karena begini, kalau teman-teman tidak mau mencoba, saya yakin nanti teman-teman akan kesulitan ke depannya. Maksudnya begini, teman-teman gak mau mencoba saat remaja untuk pelayanan. Nanti pada saat teman-teman naik ke pemuda, atau ya syukur-syukur ibadah pemuda, teman-teman akan diminta juga untuk pelayanan. Pasti. Dan kalau teman-teman tidak mau mencoba dari remaja ini, teman-teman juga tidak akan mau untuk melayani saat pemuda, saat nantinya, saat kedepannya. Pasti, saya berani jamin, teman-teman tidak akan berani untuk mengambil pelayanan-pelayanan yang akan ditawarkan pada teman-teman. Kalau teman-teman tidak belajar dari bawah, mulai dari remaja. Mulai dari remaja kita belajar untuk pelayanan. Ada banyak kakak-kakak yang bisa ditanya. Ada Kak Putra, ada Bu Gembala, ada saya yang siap sharing dengan teman-teman, tukar pikiran bagaimana pelayanan yang baik. Apa yang harusnya dilakukan dalam pelayanan. Ya, jadi itu. Karena kalau teman-teman tidak belajar dari sini,
Karena kalau teman-teman tidak mulai pelayanan dari remaja, akan sangat susah teman-teman untuk mengambil pelayanan ke depannya. Nah, jadi itu mulai saat ini saya berharap teman-teman remaja semua memiliki respon yang positif dalam menanggapi pelayanan. Nah, ada 3 respon yang saya harap teman-teman lakukan saat teman-teman melayani. Yang pertama, melayani adalah sebuah kehormatan. Itu. Melayani adalah sebuah kehormatan. Ketika teman-teman diminta untuk pelayanan, itu artinya orang lain melihat suatu nilai lebih dari teman-teman. Harus bangga dong. Ya enggak? Ketika teman-teman atau orang lain melihat Anda ada potensi untuk pelayanan, harusnya itu menjadi sebuah kehormatan, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi teman-teman. Maka dari itu harus diambil, karena pada akhirnya nanti tidak semua akan kebagian untuk pelayanan. Jadi ketika teman-teman diminta untuk pelayanan, teman-teman harus bangga, merasa terhormat. Misalkan teman-teman diminta untuk jadi ketua panitia, berarti teman-teman yang lain menilai bahwa Anda memiliki nilai kepemimpinan yang lebih daripada teman-teman yang lain. Harus bangga, merasa terhormat, suatu kehormatan ketika dipilih. Jangan, kamu jadi ketua panitia ya, aku nggak bisa. Jangan aku, aku nggak bisa, nggak mampu. Seperti Yunus tadi, disuruh pergi ke Niniwe, malah menghindar dan pergi ke Tarsis. Jangan pernah menolak pelayanan dengan alasan itu, aku nggak bisa. Karena ya seperti saya bilang tadi di awal, kita belum tahu ketika kita tidak mencoba. Jadi ketika teman-teman diminta untuk pelayanan, apapun itu pelayanannya, mau itu kecil, mau itu besar, mau itu di mimbar, mau itu di luar mimbar, mau itu jadi pengurus, jadi panitia, jadi apapun itu, ketika teman-teman diminta untuk pelayanan, itu artinya adalah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi teman-teman semua, dari orang lain atau teman-teman yang lainnya. Ya, itu yang pertama, melayani adalah sebuah kehormatan. Yang kedua, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Semua orang, saya berani jamin, semua orang di dunia ini, di pelosok terpencil sekalipun, tidak mau diberikan hasil yang setengah-setengah. Ngerti? Jadi tidak ada satu orang pun yang mau diberikan hasil yang dari setengah-setengah. Semuanya mau yang 100%. Apalagi Tuhan. Tuhan menuntut yang terbaik dari kita. 100%. Bahkan kalau bisa 200%. Tuhan mau yang terbaik dari kita. Karena kalau kita melakukan pelayanan itu setengah-setengah, saya yakin hasilnya tidak akan bagus. Tidak akan bagus. Ambil contoh, dalam setiap pelayanan pasti ada persiapan. Bagaimana persiapan kita untuk melayani? Disitulah kita diuji. Kita mempersiapkan yang terbaik atau enggak? Kita mempersiapkan yang terbaik atau salah-salah? Disitulah kita diuji. Misalkan kamu jadi WL ya, oke. Teman-teman kalau jadi WL biasanya mempersiapkan lagunya 1 jam sebelum ibadah atau seminggu sebelum ibadah? Ayo, jujur ya. Atau pas datang ibadah baru cari-cari lagu.
Nah itu, proses kita mempersiapkan pelayanan, itulah yang dimaksud dalam memberikan yang terbaik. Tidak hanya prakteknya saja, tapi dalam prosesnya juga kita harus memberikan yang terbaik. Nggak asal-asalan. Diberi kesempatan jadi WL, 1 jam sebelum ibadah baru mulai cari lagu, baru mulai latihan. Ya, jadi itu yang harus dipahami teman-teman, memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan yang terbaik, mempersiapkan pelayanan dengan baik, hasilnya akan tidak maksimal. Takut-takut nanti salah lagu. Harusnya kita nyanyi, hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Seperti itu, kita lupa. Nah, malah kita nyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Masalah jadi. Ya. Jadi itu dipersiapkan secara maksimal. Nah, dalam proses pelayanan juga kita ada yang namanya latihan. Kita latihan nggak? Atau langsung tampil? Yo. Saat latihan kita datang on time nggak? Tepat waktu nggak? Kalau kita nggak datang on time tepat waktu, yang nanti teman-teman yang lain ngomel, akhirnya kita jadi batu sandungan buat teman-teman yang lain, jadi berkat. Ya mungkin kita jadi berkat buat teman-teman yang hadir saat ibadah itu, tapi buat teman-teman yang sesama melayani kita jadi batu sandungan. Dimana itu salah juga, kita tidak mempersiapkan yang terbaik. Kita harus mempersiapkan yang terbaik saat pelayanan. Karena itu tadi, kalau kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin bahwa hasilnya tidak akan maksimal dan Tuhan juga tidak senang akan hal tersebut. Maka sia-sialah pelayanan kita. Kita sudah capek-capek, Tuhan tidak suka akan pelayanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melayani untuk Tuhan. Ini adalah yang paling penting dari semuanya. Melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mau menyenangkan hati siapa sih saat pelayanan? Hati manusia atau hati Tuhan? Kalau teman-teman motivasinya ketika melayani bukan untuk Tuhan, saya yakin teman-teman gak akan bertahan lama dalam pelayanan. Benar, gak akan bertahan lama. Misalkan teman-teman pelayanan dalam ibadah, ada teman yang Anda taksir, akhirnya ya puji Tuhan jadi pacar kan. Jika teman-teman pacaran, ternyata putus. Karena putus tersebut, akhirnya nggak mau melayani lagi. Jadi motivasinya salah. Motivasinya untuk menyenangkan si teman yang ditaksir tadi, bukan menyenangkan Tuhan. Motivasinya salah. Jadi dalam pelayanan itu yang kita senangkan siapa sih? Manusia atau Tuhan? Ketika kita pelayanan dan kita hanya ingin menyenangkan mata kita, kita hanya ingin menyenangkan telinga kita hanya ingin menyenangkan diri kita, maka kepahitanlah yang muncul. Kita cuma mau pujian dari orang lain, kita cuma mau sanjungan dari orang lain, maka semua pelayanan kita tidak ada dasar yang kokoh. Sehingga ketika kita melayani nantinya dan ketika terjadi suatu hal atau ya mari kita bilang suatu masalah, karena kita dalam melayani itu kita
bekerja sama dengan banyak sekali orang. Kita bekerja sama dengan banyak sekali macam pikiran, berbagai macam karakter. Ketika kita melayani hanya untuk menyenangkan mata kita, telinga kita, dan diri kita, dan hanya berpusat pada diri kita, pelayanan kita tadi tidak memiliki dasar yang kokoh. Dan ketika masalah datang, selesai. Kepahitanlah yang muncul. Misalkan dalam rapat ada perdebatan, ya wajarlah kalau dalam rapat ada perdebatan. Berdebat. Akhirnya si A ngambek sama si B. Si A akhirnya pergi entah kemana. Syukur-syukur kalau ke gereja lain. Kalau ke tempat yang lain, akhirnya si A jadi domba yang hilang. Ya? Jangan seperti itu. Pelayanan bukan untuk menyenangkan mata kita, bukan untuk menyenangkan telinga kita, bukan untuk menyenangkan diri kita, dan apalagi bukan berpusat pada diri kita. Tapi pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hanya, saya garis bawahi, hanya berpusat kepada Tuhan. Jadi ketika apapun masalah dalam pelayananmu, kamu mau diputusin pacar, kamu mau berdebat dengan yang lain, apapun masalahnya, karena kamu memiliki dasar yang kokoh untuk melayani, bahwa saya mau melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia, pasti teman-teman akan bertahan lama dalam pelayanan. Karena ada banyak sekali contoh orang-orang yang rajin pelayanan. Oh, tiba-tiba kita lihat, loh, kok sudah, ya gitu ya, kok sudah pindah kan? Aduh, masuk YouTube lagi. Ya, pokoknya begitu. Mengertilah kalian ya? Nah, ada banyak sekali orang-orang yang pelayanan, rajin pelayanan, kita lihat. Tapi tiba-tiba dia berpindah agama. Karena apa? Karena dasar pelayanannya tadi tidak kuat, tidak kokoh. Karena pelayanan yang dilakukan hanya untuk menyenangkan dirinya dan berpusat pada dirinya. Sehingga ketika terjadi masalah, selesai. Dia nggak mau melayani lagi. Itu yang paling bahaya. Itu yang saya nggak mau dari teman-teman remaja. Itu yang paling saya tidak inginkan. Ketika kamu melayani, ingat, kamu melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kecewanya apapun itu, teman-teman harus ingat bahwa melayani untuk Tuhan. Dikecewakan seperti apapun oleh manusia, teman-teman harus ingat bahwa itu untuk Tuhan, semua yang untuk Tuhan, dan hanya berpusat kepada Tuhan. Ya. Itu yang harus kita ingat. Itu 3 respon ketika melayani. Yang pertama, saya ulangi lagi, melayani adalah sebuah kehormatan. Yang kedua, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Yang ketiga, melayani hanya untuk Tuhan. Saya berharap setelah teman-teman mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mindset teman-teman, pola pikir teman-teman bisa berubah. Bahwa jangan sampai jadikan pelayanan itu sebagai beban. Karena kalau ketika kita menjadikan pelayanan tersebut menjadi beban, itulah yang terjadi seperti Yunus. Walaupun pada pasal-pasal berikutnya Yunus melakukan, tetap pergi juga ke Niniwe. Tapi kan ada proses di mana Yunus menghindar dari panggilan tersebut, dan akhirnya karena Tuhan menegurnya, akhirnya dia bertobat. Jangan sampai Tuhan yang turun tangan. Jangan sampai celaka maut didatangkan kepada kita baru kita mau bertobat, baru kita mau melayani. Jangan sampai. Maka dari itu, jangan jadikan pelayanan tersebut sebagai beban.
Karena ketika kita menjadikan pelayanan sebagai beban, kita tidak akan pernah mau mengambil yang namanya pelayanan, sekecil apapun. Tapi ketika kita mengambil pelayanan dengan sukacita, dengan senang hati, saya yakin akan banyak sekali orang, teman-teman di sekitar, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus diberkati melalui pelayanan teman-teman. Ingat 3 respon tadi, dan selalu percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa, saya mau, saya sanggup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan ya Tuhan, kami resapi baik-baik, kami tidak hanya mendengarkannya, namun kami juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak remaja yang telah mendengar dalam setiap pendidikan, aktivitas apapun yang mereka lakukan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan sebuah pujian yang berjudul Sebab Kau Besar. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah secara online, dan berkatilah teman-teman yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada ya Tuhan, dalam setiap pendidikan, dalam setiap aktivitas mereka, jauhkan dari segala macam bahaya. Biarlah Kau menyertai kami semua dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan. Biarlah minggu depan kami bisa bertemu dalam ibadah remaja yang lainnya. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada malam hari ini. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.